Hai guys, di Shocktober hari ini gua akan membagikan kisah-kisah tentang penerbangan paling mematikan dalam sejarah yang alasan kecelakaannya sangat membagongkan dan bikin greget. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Pada malam hari, tanggal 22 Maret tahun 1994, penerbangan Russian Airlines Su-593 dari Moskow ke Hong Kong akan dipimpin oleh seorang pilot berpengalaman berusia 40 tahun bernama Andrei Danilov. Begitu dia berada di kokpit, dia menyapa dua pilot lainnya yang akan terbang bersamanya malam itu, Igor Piskaryov dan Yaroslav Kudrinsky. Penerbangan selama 13 jam ke Hong Kong adalah sesuatu yang telah dilakukan Andre dan dua pilot lainnya berkali-kali sebelumnya. Namun malam ini terasa berbeda bagi Andre karena salah satu pilot yang akan terbang bersamanya malam itu adalah orang yang sangat tidak disukainya bernama Yaroslav Kudrinsky yang akan menjadi pilot pengganti malam itu. Jadi Andre adalah kapten dan pilot utama, sedangkan co-pilot atau perwira pertama yang duduk tepat di sebelahnya bernama Igor Piskaryov, dan kemudian di belakang mereka berdua ada pilot pengganti yang pada dasarnya hanya ada di sana jika kapten atau perwira pertama butuh istirahat. Perasaan Andre agak jengkel karena dia terpaksa harus berinteraksi dengan Yaroslav sepanjang malam. Saat penumpang mulai menaiki pesawat dan Andre menjalani prosedur pra-pemeriksaannya untuk penerbangan ini, si Yaroslav itu mulai mengoceh tentang betapa hebat dirinya dan betapa hebatnya dia sebagai ayah karena dia membawa anak-anaknya dalam penerbangan ini. Jadi anak-anaknya dia itu belum pernah melakukan penerbangan internasional besar dan dia akan membiarkan mereka terbang bersamanya malam itu. Nah, kemudian si Yaroslav juga mulai berbicara tentang kejutan besar untuk anak-anaknya yang akan menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai ayah. Jadi sepanjang Yaroslav itu ngoceh terus tentang betapa hebatnya dia dan betapa hebatnya dia sebagai ayah, Andre dan Igor cuma mendengarkan, tapi mereka tidak menanggapinya sama sekali. Sampai akhirnya pesawat pun lepas landas. Nah, setelah 5 jam perjalanan, Yaroslav itu masih aja terus berbicara, sampai Andre mulai merasa muak. Andre kemudian berbalik dan memotong pembicaraan Yaroslav, yang sedang bercerita tentang suatu anekdot tentang betapa kuat dan berbakat putranya sebagai pegulat. Andre memotong pembicaraan mereka dan meminta Yaroslav mengambil alih, karena si Andre ini hendak istirahat dan dia mau tidur sebentar. Yaroslav pun berdiri dan menuju ke kursi kapten untuk mengambil alih pesawat. Andre bangkit dan meninggalkan kokpit, lalu dia pergi ke bagian paling belakang pesawat di kabin utama, ke deretan kursi yang memang disediakan untuk dia dan pilot lainnya beristirahat. Andre berbaring dan memejamkan mata, tapi hanya beberapa menit setelah dia memejamkan matanya, Andre mulai merasakan pesawat mulai miring ke satu sisi. Sebenarnya si Andre nggak mengingat apakah saat itu mereka memang seharusnya berbelok atau tidak. Tapi rasanya belokan ini lebih agresif daripada yang seharusnya. Nah, karena Andre tahu bahwa pesawat ini memiliki fitur autopilot yang merupakan teknologi canggih di pesawat ini yang akan dengan mudah memperbaiki kesalahan kecil tersebut dan menjaga pesawat tetap melaju ke tujuannya, Andre pun dengan tenang menutup matanya kembali dan dia mencoba untuk tidur. Namun, setelah beberapa menit, pesawat mereka masih miring dan faktanya kemiringan itu mulai menjadi lebih agresif hingga Andre pun akhirnya membuka matanya. Nah, saat itu dia berpikir, apa sih yang dilakukan oleh Yaroslav? Karena mereka sepertinya hanya berputar-putar di udara. Saat Andre hendak berdiri dan melihat apa yang terjadi, pesawat mulai berguncang sangat hebat. Dan tiba-tiba, Andre menyadari pesawat itu mungkin mogok dan mungkin ada masalah serius di kokpit. Penumpang di pesawat juga mulai merasakan ada yang salah karena pesawat itu seperti terguling keras ke samping dan juga berguncang. Orang-orang pun mulai berteriak, menangis, dan juga gelisah. Andre pun memutuskan untuk pergi ke kokpit, tapi baru aja dia berdiri, tiba-tiba pesawat mereka berubah dari hanya berguncang dan miring menjadi berguling sepenuhnya ke samping. Jadi sekarang posisinya itu semua jendela berada di bawah. Jadi semua orang itu terguling ke satu sisi. Andre sendiri nggak bisa bangkit. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpegangan pada kursinya dan berdoa agar mereka bisa selamat. Tapi tiba-tiba pesawat itu berhenti berguncang dan mulai kembali ke posisi datar. Lalu Andre mendengar suara mesin di sayap menderu seolah-olah pesawat itu mulai menambah kecepatan.
Sesaat semuanya nampak baik-baik saja. Andre merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk kembali ke kokpit dan mengambil alih komando. Lalu Andre pun buru-buru bangkit dan berlari menyusuri lorong untuk menuju ke kokpit. Tapi tepat saat dia hendak meraih pintu, pesawat tiba-tiba miring ke atas dan mereka mulai melesat ke langit dengan sangat kuat hingga Andre terjepit di karpet selama beberapa detik. Saat itu Andre nggak bisa berbuat apa-apa. Namun kemudian dia mulai mendengar suara rangkap pesawat yang sebenarnya mulai retak akibat semua tekanan berakselerasi dengan sangat cepat ke langit. Jadi dengan seluruh kekuatannya, Andre meraih ke atas, dia berlutut dan meraih gagang pintu kokpit lalu membukanya. Nah, disitulah Andre melihat ke dalam kokpit dan dia pun segera tahu apa yang terjadi. Ternyata Yaroslav sedang memberikan kejutan besar bagi anak-anaknya seperti yang telah dia janjikan, yaitu membiarkan anak-anaknya menerbangkan pesawat untuk sementara waktu. Wah, gila banget sih pokoknya. Jadi ketika Andre pergi beristirahat dan Yaroslav mengambil alih, ternyata Yaroslav itu memanggil anak-anak dia, yaitu seorang putra dan juga putri remaja. Lalu mereka pun masuk ke kokpit dan duduk di kursi kapten untuk mulai menerbangkan pesawat. Putrinya, Yana, yang berusia 13 tahun, duduk terlebih dahulu di kursi kapten. Dan dia sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh kontrol apapun, meskipun Yaroslav mendorongnya untuk memegang kemudi dan benar-benar merasakannya. Tapi Yana merasa gugup sehingga dia benar-benar tidak menyentuh apapun. Lalu kemudian ketika putranya Yaroslav, Eldar yang berusia 15 tahun, duduk di kursi kapten, dia mulai memegang kendali dan menarik kemudi dengan cukup keras, sehingga entah bagaimana dia menonaktifkan fitur autopilot. Nah, masalahnya, tidak ada yang melihat kalau ternyata fitur autopilot itu telah dinonaktifkan oleh Eldar. Igor pun langsung mencoba mengamankan situasi dengan memerintahkan Yaroslav dan Eldar yang masih berada di kokpit untuk mematuhi instruksi yang dia berikan. Tetapi akibat kelebihan beban yang parah, bocah itu tidak bisa keluar dari kursi pilot dan tidak bisa segera meninggalkan kursinya untuk memberikan kendali kepada salah satu pilot. Semuanya itu terjadi dengan cepat dan pesawat pun mendadak turun dari ketinggian dan akhirnya terjun bebas. Pesawat itu akhirnya menabrak pepohonan yang tumbuh di lereng bukit di kaki bukit Novokuznetsky Alatau dan kemudian pesawat itu pun jatuh. Seluruh badan pesawat hancur total dan kobaran api melahap habis pesawat tersebut. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 75 orang tewas pada kecelakaan itu. Tim penyelamat baru tiba di lokasi jatuhnya pesawat pada pukul 6 pagi. Apa yang mereka lihat sangat mengiris hati nurani. Puing-puing pesawat yang hangus terbakar tertimbun lapisan es yang telah berubah menjadi salju basah oleh aftur, patahan kayu berserakan di mana-mana, potongan-potongan tubuh, dan berbagai benda berserakan. Puing-puing pesawat terus terbakar selama 4 hari. Rekaman dari black box dipecahkan di Prancis yang memungkinkan pemulihan kronologi peristiwa tragis ini dan memahami bagaimana hal semacam itu bisa terjadi pada salah satu pesawat berkeamanan tinggi seperti Su-593. Investigasi terkait penyebab musibah tersebut memakan waktu 1 tahun dan menghasilkan sebuah jawaban. Ada perpaduan antara beberapa keadaan yang fatal. Keadaan fatal tersebut antara lain, anak-anak yang biasanya tidak diperbolehkan masuk ke dalam kokpit. Dalam kasus ini mereka bahkan diizinkan menduduki kursi kapten pilot. Tindakan pilot yang keliru dan tidak terkoordinasi, kurangnya pengawasan sehingga tidak ada yang memperhatikan sinyal lampu peringatan tentang pemadaman pilot otomatis, ketidaksiapan kru mengambil tindakan dalam situasi ekstrim. Simulasi situasi darurat menunjukkan bahwa jika pilot tidak melakukan intervensi dan mode autopilot langsung dinyalakan kembali, maka pesawat bisa saja kembali ke jalurnya dan kecepatannya kembali normal. Nah, gimana guys menurut kalian tentang cerita ini? Gila banget gak sih Yaroslav? Gara-gara ketengilan dia buat nunjukin kalau dia itu bapak yang baik, tega-teganya loh dia mempertaruhkan nyawa banyak orang, termasuk dia dan juga anak-anaknya sendiri di dalam pesawat ini. Penerbangan Aeroflot 6502 merupakan sebuah penerbangan domestik yang berangkat dari Yekaterinburg menuju Grozny pada tanggal 20 Oktober tahun 1986.
Pesawat Tupolev Tu-134A yang digunakan malam itu sudah dalam kondisi baik, begitu pula dengan cuacanya pada malam itu. Di dalam kokpit ada Kapten Alexander Kliuyev, seorang pilot yang berpengalaman namun dikenal memiliki kepribadian yang keras dan juga egois. Malam itu, sang kapten berniat melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang tidak tertulis dalam buku panduan penerbangan manapun. Di dalam pesawat tersebut terdapat sekitar 70 penumpang yang melakukan aktivitas seperti layaknya pada penerbangan umumnya, di mana mereka mungkin sedang berbicara, menonton pemandangan malam di luar jendela, atau hanya sedang beristirahat. Di kursi depan, awak kabin juga bekerja dengan tenang seperti biasanya, memastikan penumpang merasa nyaman selama masa penerbangan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa penerbangan mereka sebentar lagi akan menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah penerbangan Soviet. Saat itu di dalam kokpit, Kapten Kliuyev dengan kecongkakannya membuat taruhan dengan kopilotnya Gennady Zirnov. Taruhan ini bukanlah taruhan biasa, melainkan taruhan yang sangat berbahaya. Sang kapten mengklaim bahwa dia mampu mendaratkan pesawat dengan instrumen sepenuhnya tertutup. Dia hanya akan mengandalkan insting dan pengalamannya sebagai seorang pilot. Zirnov yang merasa tidak nyaman dengan gagasan ini, merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah kaptennya karena dalam hierarki penerbangan, suara kapten adalah yang paling berkuasa. Ketika pesawat mendekati bandara tujuan di Kurumok, Samara, Kliuyev memutuskan untuk mengeksekusi rencananya. Tanpa memberitahu siapapun di luar kokpit, dia menutup instrumen navigasi yang biasanya digunakan untuk membantu pendaratan. Pesawat meluncur ke bawah, menembus lapisan awan tipis di malam hari. Pada ketinggian yang seharusnya menjadi saat-saat kritis untuk fokus penuh, Kliuyev malah bergantung pada instingnya yang terkesan ceroboh. Zirnov yang melihat hal ini merasa sangat was-was. Ketegangan di kokpit meningkat, namun mereka tetap melanjutkan penerbangan. Pesawat terus menurun dengan kecepatan yang berbahaya. Ketika ketinggian mencapai sekitar 400 meter di atas permukaan tanah, Kliuyev menyadari bahwa mereka terlalu cepat dan juga terlalu rendah. Namun saat itu semuanya sudah terlambat. Pesawat terjatuh dengan keras ke landasan pacu pada kecepatan yang jauh melebihi batas aman. Ban roda belakang menyentuh aspal, menyebabkan tekanan yang sangat besar pada struktur pesawat. Tiba-tiba pesawat terpental kembali ke udara seperti bola yang dipantulkan. Saat menyentuh landasan lagi, roda depan gagal menahan dampak, menyebabkan pesawat meluncur tanpa kendali. Pesawat berbelok ke sisi kiri landasan pacu, menabrak tiang lampu, dan tergelincir hingga akhirnya terbalik dan terbakar hebat sehingga kobaran api mulai menyelimuti badan pesawat. Di dalam kabin, kekacauan terjadi. Para penumpang yang sebelumnya tenang tiba-tiba dilanda ketakutan saat merasakan benturan keras pertama, diikuti oleh guncangan yang lebih kuat saat pesawat tergelincir. Asap mulai memenuhi kabin, disusul oleh api yang menyebar dengan sangat cepat. Teriakan dan suara tangisan memenuhi udara, sebagian besar dari mereka berjuang untuk keluar dari pesawat yang terbakar. Namun sayangnya kebanyakan dari mereka terjebak. Para penyelamat bergegas ke lokasi, tetapi api telah menyebar begitu cepat, sehingga sebagian besar penumpang dan awak tidak bisa diselamatkan. Dari total 94 orang yang berada di dalam pesawat, 70 diantaranya tewas di tempat. Mereka yang selamat adalah mereka yang duduk di bagian depan pesawat, lebih jauh dari titik di mana api pertama kali menyebar. Sementara itu, di kokpit, Kliuyev dan Zirnov berhasil keluar dengan luka-luka ringan. Pasca kejadian, investigasi pun segera dilakukan. Para penyelidik dengan cepat mengetahui bahwa penyebab utama kecelakaan adalah tindakan ceroboh Kliuyev yang mengabaikan semua protokol keselamatan dan membuat taruhan bodoh yang mengorbankan nyawa puluhan orang. Masyarakat Soviet yang mendengar berita ini menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin seorang pilot yang seharusnya mengutamakan keselamatan malah bermain-main dengan nasib ratusan orang? Kapten Kliuyev akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas kelalaiannya. Kopilot Zirnov juga dihukum karena tidak mencegah aksi gila tersebut. Kecelakaan Aeroflot 6502 menjadi salah satu tragedi yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan Soviet, bukan hanya karena jumlah korban yang besar, tetapi juga karena alasan kecelakaan yang sama sekali tidak masuk akal. Setelah kecelakaan itu, standar keselamatan penerbangan di Soviet pun diperketat. Pemerintah menegaskan bahwa disiplin dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan adalah yang paling penting dalam penerbangan,
Dan peristiwa ini menjadi contoh tragis betapa fatalnya akibat dari arogansi manusia dalam mengabaikan aturan-aturan tersebut. Di Bandara Kurumok, peringatan bagi para korban dibangun sebagai pengingat atas peristiwa kelam yang terjadi pada malam di mana nyawa-nyawa yang tak bersalah hilang hanya karena keputusan bodoh seorang pilot yang ingin bermain dengan takdir. Penerbangan Helios Airways 522 adalah salah satu tragedi penerbangan yang paling misterius dan tragis dalam sejarah aviasi modern. Kisahnya dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 2005 ketika pesawat Boeing 737-31S dijadwalkan untuk terbang dari Larnaca, Siprus menuju ke Praha, Republik Ceko dengan singgah di Athena, Yunani. Pesawat tersebut membawa 115 penumpang dan 6 awak. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Siprus yang hendak berlibur atau kembali ke rumah setelah liburan. Pagi itu, pesawat Helios 522 lepas landas dari Bandara Internasional Larnaca dengan cuaca yang cerah. Semuanya nampak normal, namun tak lama setelah lepas landas, saat pesawat sedang mendaki menuju ketinggian jelajah, sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Kru penerbangan mulai mendapatkan peringatan dari sistem pesawat. Lampu peringatan tentang tekanan udara kabin mulai menyala. Sistem tekanan kabin adalah komponen vital dalam penerbangan, terutama pada ketinggian yang lebih tinggi, di mana atmosfer sangat tipis dan udara terlalu sedikit untuk bisa dihirup oleh manusia. Oleh karena itu, sistem ini memastikan kabin pesawat tetap terisi dengan udara yang cukup. Jika sistem ini gagal berfungsi, kru dan penumpang beresiko mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan pingsan dan dalam waktu yang lama bisa menyebabkan kematian. Ketika peringatan tekanan udara menyala, sang pilot, Kapten Hans-Jürgen Merten, seorang pilot berpengalaman asal Jerman, segera menghubungi teknisi di darat untuk mendapatkan saran. Teknisi pesawat di darat salah mengartikan peringatan tersebut karena mereka menganggap bahwa masalah ada pada pendingin udara, bukan pada sistem tekanan kabin. Dengan asumsi ini, para kru tidak menindaklanjuti peringatan dengan langkah yang diperlukan. Pada titik ini, pesawat terus mendaki ke ketinggian jelajah yang direncanakan, yaitu pada ketinggian 34.000 kaki. Ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah, tekanan udara kabin mulai menurun drastis. Sistem pernafasan darurat, masker oksigen, mulai turun secara otomatis. Tetapi bahkan dengan masker oksigen, sistem hanya memberi udara terbatas. Dan di ketinggian ini, setiap menit sangat berharga. Hipoksia mulai terjadi. Hipoksia bisa menyelinap tanpa disadari karena salah satu gejalanya adalah kebingungan mental. Para kru dan penumpang mulai kehilangan kesadaran satu demi satu. Namun pesawat tetap terbang lurus karena autopilot masih aktif. Helios 522 melanjutkan penerbangan menuju Yunani dalam garis lurus dan tanpa kendali manual. Ketika pesawat tidak memberikan respon terhadap kontrol lalu lintas udara di Athena, 2 jet tempur F-16 dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Jet-jet ini berhasil menyusul pesawat di atas Laut Aegea dekat dengan Athena sekitar 3 jam setelah Helios 522 lepas landas. Para pilot jet tempur F-16 terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jendela kokpit Helios 522 tampak berkabut, pertanda bahwa suhu di dalam pesawat sudah turun drastis. Pilot jet tempur melihat kapten dan kopilot tampak tidak sadarkan diri di kursi mereka, dan masker oksigen menggantung tanpa digunakan. Di dalam kabin, suasana terlihat diam dan juga sunyi. Semua orang di dalam pesawat nampaknya telah pingsan. Namun satu sosok yang masih sadar terlihat dari jet tempur. Seorang pramugara, Andreas Prodromou, sedang mencoba mengambil alih kendali pesawat. Andreas adalah pramugara terlatih yang juga memiliki lisensi pilot. Dia nampaknya satu-satunya orang yang sadar di pesawat, mungkin karena dia berhasil menggunakan tabung oksigen portable. Pilot jet F-16 melihat Andreas berusaha memasuki kokpit dan mengambil alih kendali, tetapi sudah terlambat. Bahan bakar pesawat mulai habis, dan tak lama kemudian, mesin kiri pesawat mati diikuti dengan mesin kanan. Helios 522 perlahan-lahan kehilangan ketinggian dan akhirnya jatuh di sebuah daerah pegunungan terpencil dekat kota kecil Grammatiko, Yunani. Tabrakan itu menghancurkan pesawat sepenuhnya dan menewaskan 121 orang di dalamnya. Puing-puing pesawat tersebar di lereng gunung dan api dari tabrakan segera melahap reruntuhan.
Penyelidikan atas kecelakaan ini berlangsung intensif dan berlarut-larut. Penyelidik dari Yunani dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, terlibat dalam mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Helios 522. Mereka menemukan bahwa sistem tekanan kabin pesawat telah diatur ke mode manual sebelum lepas landas. Mode ini seharusnya diatur secara otomatis oleh teknisi di darat, tetapi mereka lupa mengembalikannya ke posisi otomatis setelah pemeriksaan rutin. Hal ini menyebabkan kabin tidak menyesuaikan tekanan sesuai dengan ketinggian, sehingga udara semakin tipis dan menyebabkan hipoksia di ketinggian jelajah. Kesalahan manusia dalam pengaturan ini berkontribusi besar pada tragedi tersebut dan kebingungan kru penerbangan dalam merespons peringatan tekanan udara memperburuk situasi. Jika saja sistem tekanan kabin segera diatur kembali ke mode otomatis atau kru memahami betapa gentingnya situasi itu, tragedi ini mungkin bisa dihindari. Kecelakaan Helios Airways penerbangan 522 menjadi pelajaran berharga dalam dunia penerbangan. Tragedi ini menyoroti pentingnya pelatihan kru dalam menangani situasi darurat, serta pentingnya pemeriksaan teknis yang teliti sebelum lepas landas. Hingga kini, kecelakaan tersebut masih membekas dalam ingatan keluarga korban dan mereka yang terlibat dalam investigasi. Helios 522 adalah kisah tentang bagaimana serangkaian kesalahan kecil dapat berujung pada bencana besar dan bagaimana nyawa manusia sangat bergantung pada ketelitian di setiap langkah penerbangan. Bagi para keluarga korban, kenangan tentang kecelakaan ini tak pernah pudar. Mereka berjuang untuk menerima kenyataan bahwa orang-orang yang mereka cintai pergi begitu cepat dan juga tragis. Sementara itu, komunitas penerbangan terus belajar dari setiap kecelakaan seperti ini dengan harapan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. So guys, itu tadi beberapa kisah kecelakaan pesawat paling tragis dalam sejarah yang terjadi karena alasan yang konyol. Semoga cerita ini nggak bikin kalian takut naik pesawat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!